Tepat sekali. Tuan Muda Li Kota Gubernur Lei. Tetap seperti ini, jangan bergerak. Bagus sekali. Foto ini benar-benar sangat provokatif. Cepat. Itu mereka. Eksekusi mereka di tempat. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menembak. Untuk apa kalian berdiri di sana? Bunuh mereka. Balaskan dendam anakku. Apa kau berani? Bawahan ini tidak berani. Lalu apa kau berani? Bawahan ini tidak berani. Kau Lei, kau memerintahkan prajuritku untuk membunuhku. Siapa kamu? Sampah tak berguna. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah satu-satunya dewa perang bangsa Dacia, Marsekal Naga Bintang 5. Anda adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga. Marsekal Naga menantuku yang baik. Itu semua. Semua Li Chong. Dan putranya yang memaksa keluarga yang melakukan ini. Keluarga yang tidak bersalah. Saya mohon menantu yang baik. Tolong ampuni keluarga yang kami. Kakak, Sekarang sudah baik-baik saja. Kakak sudah kembali. Sialan. Aku tidak peduli. Apakah kau Marsekal Naga atau Marsekal Anjing? Orang yang membunuh anakku harus membayar dengan nyawanya. Lei Kong, letakkan senjatanya. Pergilah temui ajalmu. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini, bunuh mereka semua. Kinmu. Demi waktu kita sebagai suami istri, tolong ampuni aku. Ampuni keluarga yang kami. Gadis dari 5 tahun lalu orang yang baik hati itu, kemana perginya? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Aku mengembalikan Leontin Giok ini padamu. Mulai sekarang, hubungan kita terputus selamanya. Leontin Giok itu, ini bukan milikku. Itu milik Xia Ruyu. Apa yang kau katakan? Leontin Giok ini bukan milikmu. Ini adalah Leontin Giok yang kuambil 5 tahun lalu. Kuberikan kepada putri keluarga Xia. Xia Ruyu, Kinmu. Apa kamu pikir aku sudah mendapatkan jasa? Ampuni saja keluarga yang kami. Keluarga yangmu menipuku selama 5 tahun. Kalian pantas mati 10.000 kali. Feng Jiu, bunuh mereka semua. Kecuali kau, setelah anak itu lahir. Dan bahkan mengambil nyawa. Semuanya dengarkan perintahku. Siapapun yang terlibat dalam masalah Nona Kenya terluka, akan dieksekusi di tempat. Ya. Marsekal Naga, misi selesai. Aula perjamuan hotel. Su Hao si bodoh dari keluarga seorang yang bertunangan dengan Xia Ruyu. Hore. Adik So, lihat-lihat saja. Ruilku dan Tuan Muda Sho terlihat seperti pasangan suami istri. Betapa serasinya mereka. Menurut pendapatku, hari ini mari kita menyelesaikan pernikahan ini. Perjanjian. Su Shenfang kepala keluarga Su. Tuan Tua Xia. Bukannya saya tidak ingin Ruyue menikah dengan keluarga kami. Hanya saja keluarga Su kami selalu sangat tradisional. Sangat mementingkan garis keturunan. Jangan khawatir adik Su. Ini, aku yang akan ngurus. Dia sama sekali tidak boleh diizinkan untuk masuk ke pintu keluarga Su. Tidak, Gobo harus tinggal bersamaku. Diam. Hari ini kau harus menikah. Mau tidak mau. Jika tidak aku akan mengambil bajingan kecil ini dan menenggelamkannya ke sungai. Berhenti di situ. Siapa itu? Aku adalah ayahnya. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu perjamuan keluarga Siaku? Aku minta maaf. Aku datang terlambat. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu pria liar itu. Sekarang apa? Kau mau kompensasi begitu? Apakah ini cukup? Apakah itu cukup? Ambil uang ini. Dan ya, Apakah kau yang baru saja mengancam untuk menenggelamkan putriku? benar sekali. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan tentang itu? Ada masalah. Hentikan. Aku memperingatkanmu. Jika ada lain kali, kau pasti akan mati. Pengawal. Ya. Tangkap dia. Kamu di sana. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?
Mohon tenang, mohon tenang. Saya adalah Kepala Keluarga Su, Su Shenfang. Hari ini adalah hari pertunangan keluarga Su kami dan keluarga Xia. Lihat apakah kau bisa memberiku sedikit muka setelah Xia Ruyul memasuki pintu keluarga Su kami. Keluarga Su kami pasti tidak akan menganiayamu. Keluarga Su. Apa itu keluarga Su? Kau sangat sombong. Di belakang keluarga Su, tidak lain adalah wakil wali kota Liong dari kota Nanji. Wakil wali kota. Dengan wakil wali kota mendukungmu, apa kau berani menyentuhku? Mereka hanya perlu menggerakkan jari dengan santai. Mereka bisa menghancurkan seluruh keluargamu sampai mati. Hanya seorang wakil wali kota. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Liang wakil wali kota Nanjing. Siapa yang mencari mati? Berbicara begitu liar di sini. Pejabat Li, Anda akhirnya tiba. Itu dia. Inilah sampah itu. Dia tidak hanya tidak menghormati Anda, tetapi dia juga berbicara kasar dan menghina Anda. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia cakap awak ada ibu kandung, tapi tak ada seseorang yang besarkan awak. Pejabat, sampah tak berguna. Aku akan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Leo, kau punya nyali besar. Hanya berdasarkan satu kalimat, kau berani mengeksekusi seluruh klanku. Apakah kau masih mengakui hukum kekaisaran? Hukum kekaisaran. Kau bicara tentang hukum kekaisaran denganku. Aku beritahu kau. Aku Leon adalah hukum kekaisaran. Jika aku ingin kau mati, kau harus mati. Jika aku mengizinkanmu hidup, barulah kau bisa hidup. Kau dengar aku sampah tak berguna. Dengan kehadiran pejabat Li hari ini, kau tidak akan lolos dari ini. Pengawal, bawa dia pergi. Besak siang. Eksekusi dia di gerbang selatan. Apel. Itu benar-benar jari Fajr. Perisai lonceng emas. Semuanya berhenti. Kau. Siapa sebenarnya? Kau. Apakah kau belum menyadarinya? Pejabat Li. Apakah kau masih ingin membunuhku sekarang? Pejabat, mengapa Anda berlutut di hadapannya? Bukankah seharusnya kita menguliti dia dan melemparkannya ke jalan? Seseorang dari keluarga Xia, apakah kau mencoba mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Tidak, pejabat Li. Dialah hina awak cakap ada ibu kandung, tapi tak ada seseorang besarkan. Bukan aku. Diam. Betul ada ibu kandung, tapi tak ada ibu besarkan. Ibuku meninggal saat aku berusia 3 tahun. Apa itu tidak diperbolehkan? Pejabat Li, kau ini. Diam. Aku sedang menyelamatkannya. Pejabat Li, mereka ingin menikahkan istriku dengan si idiot itu. Mereka bahkan mengancam untuk menenggelamkan putriku. Mengenai masalah ini, aku harap kau bisa memberiku tanggapan yang memuaskan. Pengawal, giring mereka semua ke ruang interogasi. Untuk minum teh, aku akan menginterogasi dan menanyai mereka satu persatu. Siapa, pejabat? Dengan penanganan ini, apakah kau puas? Ruyul, aku minta maaf. Marsekal Naga, ini adalah orangnya, yang 1 jam yang lalu mengemudikan bus sekolah pergi. Tapi ketika kami tiba, bus sekolah sudah kosong, dan semua anak sudah pergi. Bicara. Di mana orangnya? Pinggiran selatan. Dermaga. Halo. Si Sun itu, mana uangnya? Bukankah aku sudah memberikannya padamu sebelumnya? Sialan, kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kau akan menculik seluruh penumpang bus anak-anak ini. Menangkap 1 orang tetaplah menangkap. Menangkap kalian berdua tetaplah menangkap. Apa bedanya? Berhenti bicara omong kosong. $1 juta AS. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya lagi. Masalah uang mudah dibicarakan. Kamu hanya perlu muatan anak-anak di mobil ini agar bisa naik ke kapal dengan lancar. Aku akan segera mentransfernya kepadamu. Begitu baru benar. Mulai bekerja. Kalian semua siapa? Ambil senjata kalian. Bos, jangan bunuh aku. Aku hanyalah seorang karyawan. Marsekal Naga, Tuan Muda tidak ada di sini.
Paman, ada seorang kakak perempuan berteriak sangat keras, terkunci di sana. Gugu. Ayah, aku takut. Lihat dirimu. Gua hilang. Pria milikmu itu tidak bisa membantu. Dan siapa tahu kemana dia lari. Ketika dia kembali segera kemasi barang-barangmu. Tanya. Ayah. Jadi kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Gua? Gugu, kau baik-baik saja. Ibu, ayah menyelamatkanku. Setidaknya kau punya hati nurani. Kau pecundang tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani menantu yang tinggal serumah. Aula Serigala Langit menderita kerugian besar kali ini. Ketua Aula telah memberikan perintah untuk membuatmu mengambil kepala Kinmu. Apa kau dengar dengan jelas? Aku dengar dengan jelas. Mengerti? Ketua Sun. Direktur proyek grup Donghai. Aku ingin kamu untuk benar-benar menghancurkan Xia Ruyu. Semakin sengsara semakin baik. Jangan khawatir Ketua Sun. Aku mengerti. Aku pasti akan menghancurkannya. Aku akan pergi sekarang. Kinmu. Ini semua perbuatanmu sendiri. Ruang Taro. Perusahaan sangat sibuk. Apa sebenarnya masalahnya? Direktur Lee dari grup Donghai sudah setuju pada pertemuan penawaran. Akan mengurus keluarga Xia kita. Ayo pergi. Tapi, Sepupu, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah Direktur Lee dari perusahaan Donghai. Nora Xia. Ayo. Minum. maaf. Aku tidak minum alkohol. Xia Ruyu. Direktur Lee menawarimu minuman. Beraninya kamu menolak minum. Xia Rubin. Tidakkah kamu dengar wanita cantik itu bilang bahwa dia tidak minum? Ya. Nora Xia. Ini. Nora Xia. Ayolah. Bersulang untuk proyek kita. Sukses. The film was translated and narrated by M Media. Ruyu. Demi konferensi penawaran kita, malam ini, kamu harus membuat Direktur Lee senang. Xia Ruyu. Jika kita tidak mengamankan tahun ini, proyek penawaran grup Donghai, keluarga Xia kita mungkin bangkrut. Kalau begitu aku akan bermain dadu dengannya. Apakah maksudku? Malam ini, untuk membuat Direktur Lee puas. Tidak mungkin. Xia Ruyu. Mengapa kamu berpura-pura suci? Kamu bisa mentoleransi situasi Kinmu. Jadi apa salahnya menemani Direktur Lee? Apakah ini di bawah martabatmu? Bajingan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kamu tidak memuaskan Direktur Lee hari ini, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Jika kamu tidak memuaskanku hari ini, kamu bisa lupakan pergi kemanapun. Tolong biarkan aku pergi. Aku suka melihatmu gemohan. Lanjutkan. Tolong Tuan kasihanilah aku. Sialan, kamu berani menggigitku. Hari ini aku akan lihat bagaimana kamu mati. Aku ingin seluruh dunia, mereka semua melihatmu dalam keadaan ini. Sialan, siapa kamu? Aku dari grup Donghai. Kinmu hentikan sekarang juga. Dia dari grup Donghai. Diam. Kamu. Ruyu. Di seluruh kota Nanjing, tidak ada yang berani memperlakukan Ruyu seperti ini. Feng Jiu, Marsekal Naga. bunuh dia. Ya, Tunggu. Kau yang membawa Xia Ruyu. The film was Apakah itu sebabnya translated kau and datang ke sini? narrated Kinmu by kamu M. tidak bisa membunuhku. Aku melakukan ini demi keluarga Xia. Jika kita tidak mendapatkan proyek grup Donghai, keluarga Xia kita akan bangkrut.
Demi kau adalah kerabat Ruyun. Ini adalah satu-satunya waktu. Terima kasih Tuan Muda Kia. Itu aku. Siapkan salinan. Dokumen tender grup Donghai untukku. Ya. Aku sudah menanyakan. Dan grup Donghai sangat puas dengan proyek kita. Kinmu, kau benar-benar mampu. Kinmu, dokumen penawaran yang sangat bagus. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku meminta bantuan seorang temanku. Dengan dokumen tender ini, grup Sia kita terselamatkan. Bukankah ini Kinmu? Kamu tidak mungkin berpikir, kamu benar-benar bisa merebut proyek farmasi Anyang dari tanganku kan? Kinmu, dengan Tuan Muda Son bertindak, keluarga Siamu seharusnya hanya menunggu kehancuran. Apa? Lukamu sudah sembuh. Apakah kau ingin aku melakukannya lagi? Kamu, Kinmu. Pada dasarnya kamu tidak tahu siapa yang telah kamu singgung. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Pergi. Terima kasih semuanya, karena telah berpartisipasi dalam konferensi penawaran grup kami. Dokumen penawaran yang diajukan oleh semua orang Direktur Tan Direktur Grup Donghai. sangat bijaksana. Di antaranya dokumen penawaran grup Sia memiliki perencanaan yang jelas dan ide-ide baru yang benar-benar mengesankan. Bagus sekali, benar-benar kita. Sayangnya, dokumen penawaran grup Sia dicurigai melakukan plagiarisme serius dari dokumen penawaran grup Son. Oleh karena itu, setelah penilaian bulat oleh para juri, pemenang tender ini adalah grup Son. Pada saat yang sama, grup Donghai akan di dalam industri memasukkan perusahaan Seed ke daftar hitam. Plagiarisme. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak menjiplak. Kinmu, kamu cukup mampu bukan? Kamu benar-benar berhasil mendapatkan dokumen penawaran keluarga Sun kami. Namun, plagiarisme itu bahkan tidak dimodifikasi sedikit pun. Direktur Tang, dalam masalah ini, ada semacam kesalahpahaman di sini. Kami tidak akan pernah menjiplak. Norasia, apakah kamu mempertanyakan saya? Atau apakah kamu mempertanyakan, apakah ini grup Donghai kami? Direktur Tang, bukan itu maksudku. Kinmu, kamu benar-benar sampah. Bagaimana Kinmu? Melawan aku. Kamu masih terlalu hijau. Fang Yiruo, mengenai masalah ini, aku menuntut penjelasan darimu. Apa yang terjadi pada Tuan Kia? Apa yang terjadi? Pikirkan sendiri. Kenapa kamu berpura-pura? Seseorang sepertimu, yang konon mengenal ketua korporasi Donghai, Tuan Fan, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting. Kinmu, jangan mempermalukan keluarga Siaku. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Dan kemudian aku akan membiarkan Direktur Tang membatalkan larangan terhadap keluarga Sia. Kalau tidak, kalian semua tunggu saja sampai bangkrut. Kinmu, ayo pergi. Jilat. Kalau tidak, kamu keluar dari keluarga Sia. Kamu Tang, kemari. Fang Yiruo, ketua grup Donghai. Feng, Ketua Fang, Anda sudah tiba. Keluarga Sia menjiplak. Mana buktinya? Bukti. Apakah kita masih butuh bukti untuk ini? Dokumen penawaran dari kedua keluarga. Persis sama. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih tidak tahu cara bertobat. Kamu bilang dokumennya persis sama. Bawa dokumen penawaran dari kedua keluarga itu ke sini dan biarkan aku melihatnya. Ini, dokumen penawaran keluarga Sun. Dokumen penawarannya hilang. Direktur Tang, apakah kamu menganggapku bodoh? Bicaralah. Berapa banyak keuntungan yang kamu terima dari keluarga Sun? Aku dizalimi. Aku sungguh tidak menerima keuntungan apapun dari mereka. Sitang itu, kamu dipecat, penyuapan dan penerimaan suap, memperkaya diri sendiri. Kamu bisa saja membusuk di penjara. Ketua, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Pengawal, usir dia keluar. Tunggu, Ketua Fan. Aku tahu grup Donghai-mu sangat mampu, tetapi mengenai beberapa hal, lebih baik untuk membiarkan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Tuan Sun, Anda tidak perlu repot-repot mengurus masalah ini. Menunjukkan terlalu banyak perhatian, mengingat Anda telah menggunakan taktik yang tidak bermoral untuk berpartisipasi dalam penawaran. Saya secara resmi memberitahu Anda Tuan, grup Donghai akan secara permanen mencabut kualifikasi kerja sama keluarga Sun. Fang Yiruo, jangan sampai kamu menyesali ini. Tuan Kia, menanganinya dengan cara ini. Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Apakah Anda puas? Ini, apa yang terjadi? Aku sudah mengatakannya. Aku tidak menjiplak. Benar sekali. Dokumen penawaran Tuan Kia memang dokumen penawaran terbaik. Kami sangat menantikan untuk bekerja sama dengan keluarga Sia. Sialan, berani merusak rencana besarku. Wanita tercela. Kamu memang yang sedang aku hajar. Ini semua karena mantan suamimu. Kinmu telah melakukan hal yang baik. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Tuan Pelindung,
Sampah tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan baik. Tidak. Tuan pelindung, tolong jangan. Aku tahu aku salah. Kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Hentikan, jangan. Aku punya cara. Aku benar-benar punya cara. Bagaimana rasanya? Tuan pelindung, aku benar-benar punya cara. Kali ini pasti akan berhasil. Annual Pharmaceuticals adalah obat ajaib yang bahkan bisa menaikkan kanker. Ini menyangkut rencana besar Aula Serigala Langit. Kita harus mendapatkannya. Gu, ayo pulang bersama kakek buyut. Kinmu, aku menasihatimu. Lebih baik patuh saja. Temani Inspektur Liu dalam perjalanan. Aku tidak akan menemanimu. Berhenti. Beraninya kamu begitu kurang ajar di depan inspektur ini. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Apa kamu pikir saya tidak akan menembakmu mati sekarang juga? Misi selesai. Kinmu tidak bersalah. Aku adalah ketua dewan. Aku akan ikut denganmu. Aku akan pergi. Kinmu, Aku harap kau tidak akan menyesali ini nanti. Kamu Qin. Sejujurnya, seseorang memintaku untuk membuatmu sedikit kesulitan. Itulah mengapa kamu dibawa ke sini. Jadi ternyata seorang inspektur sepertimu melakukan pekerjaan seperti ini lagi. Bagaimana jika saya memang menyakitimu? Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang. Lepaskan borgolku, dan biarkan aku pergi. Aku bisa memaafkanmu. Kinmu, kamu kecanduan pamer bukan? Baiklah baik, saya tidak mau repot-repot membuang kata-kata untukmu. Sekarang, cepat tanda tangani pengakuan ini. Mungkin, saya masih bisa membiarkanmu menderita sedikit lebih ringan. Sebentar lagi panggilan dari tentara mata air kuning akan berdering di ponselku. Sebaiknya kau kembalikan ponsel yang disita itu kepadaku. Jika ada kesalahan atau kelalaian, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Pengakuan ini, apakah kamu akan menandatanganinya atau tidak? Inspektur, telepon Kinmu berdering. Tertulis Komando Tentara Mata Air Kuning. Apakah para kriminal sekarang sombong seperti ini? Dewa perang tertinggi Tentara Mata Air Kuningnya. Saya adalah Raja Naga dari Dacia. Halo, baiklah. Jangan coba-coba membodohi saya di sini. Saya Liu Wenlong, Inspektur Nanji. Mengenai orang yang Anda cari, dia dicurigai mencuri rahasia dagang, dan sudah ditahan serta diinterogasi oleh saya. Jika Anda memiliki urusan, datang temui saya di Inspektorat Nanji. apa? Beraninya kau? Dewa Perang Feng Jiu, Marsekal Naga telah ditangkap. Siapa yang begitu lancang? Itu adalah Inspektorat Nanji. Mereka benar-benar mencari mati. Telepon lagi. Perintahkan dia untuk segera melepaskan orang itu. Kinmu, orang yang memintaku menangkapmu, juga tidak memintaku untuk mempersulitmu. Bagaimana kalau begini? Kamu hanya perlu Aku adalah Feng Jiu, Dewa Perang Tentara Mata Air Kuning. Kau benar-benar berani menangkap komandan tertinggiku dari Tentara Mata Air Kuning. Aku perintahkan kau. sialan. Apa maksudmu dengan komandan tertinggi? Menyombongkan diri tanpa berpikir panjang. Kamu, Marsekal Naga. Carikan saya lokasi. Lihat dari mana panggilan ini berasal. Segera kirim orang. Dan bawa bajingan-bajingan ini ke sini padaku. Ya. The film Inspektur, was translated mengapa and Anda panik? narrated by Ini, M Media. lokasi ini adalah gedung markas besar Tentara Mata Air Kuning. Apel. Jawab. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Segera lepaskan orang itu. Jika tidak, Tentara Mata Air Kuning akan hukum bunuh awak atas pengkhianatan. Menerima suap. Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Bawahan Anda tidak tahu itu adalah Anda. Tuan Naga. Bicaralah. Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Bawahan Anda tidak tahu. Bawahan Anda hanya tahu mereka menyuruh saya untuk tarik saja kakinya kembali. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon Marsekal Naga hukum saya. Apakah Nanji di bawah perintahmu? Apakah mereka semua seperti ini? Mohon Marsekal Naga maafkan kesalahan saya. Bawahan Anda menjamin ini adalah yang terakhir kalinya. Kita lihat bagaimana kinerjamu. Liu Wenlong, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi dan menggunakan penyiksaan ilegal. Kamu sudah dipecat. Tunggu untuk masuk penjara. Nago, Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Cari tahu orang di belakangnya.
Ya, Marsekal Naga. Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Marsekal Naga, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Halo, Marsekal Naga, bawahan Anda baru saja menerima kabar. Putri Anda Guoguo hilang. Ketika kami mengirim seseorang untuk menjemput Guoguo, guru mengatakan Guoguo sudah dijemput oleh kakeknya. Alat pelacak yang kami pasang pada gadis kecil itu juga dihancurkan. Halo, siapa ini? aku. Ini aku. Apakah Guoguo bersamamu sekarang? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku jelas tidak punya waktu untuk menjemput itu. Tapi guru Guoguo bilang, dia melihatmu menjemputnya. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu menyarankan aku berbohong? Aku. Cukup. Aku masih punya urusan yang harus dilakukan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Halo. Sampaikan perintah kepada 100.000 tentara mata air kuning untuk menutup kota dan mencarinya. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membuat seluruh kota Nanjing hancur bersamanya. Mengerti? Marsekal Naga, keberadaan putri Anda telah ditemukan. Bos, Pak Tuasia membawa orang itu. Pukungan. Kamu orang jahat besar. Ayahku pasti akan datang menyelamatkanku. Bocah kecil. Bos, setelah kakak kembali ke markas kali ini, Anda akan dipromosikan menjadi penjagakan. Ya, di masa depan kita harus memanggil Anda penjaga hutan. Tunggu saya menyelesaikan misi ini. Markas besar akan memanggil saya kembali. Kurasa kau tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Anak itu, kamu adalah kinmu. Di mana putriku sekarang? Guoguo. Anak itu, jika kau harus menyalahkan dirimu sendiri, seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi, putrimu, anggap saja ini bunganya. Kau mencari mati. Berbicara dengan sombong. Bos? Nah, kau memang punya beberapa keterampilan, tapi kau tidak akan mengira. Aku hanya membawa sedikit orang ini kan, semuanya keluar. Biarkan anak ini melihat kekuatan aula serigala langit kita. Guoguo. Nah, kau tidak menganggapku serius. Semuanya serang. Siapapun yang membunuh anak ini hari ini, posisiku akan menjadi milikmu. Maju. Mari kita lihat, apakah kau mati hari ini atau tidak. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Aku adalah anggota Aula Serigala Langit. Jika kau membunuhku, Aula Serigala Langit tidak akan melepaskanmu. Aula Serigala Langit. Ya, ini adalah Aula Serigala Langit. Jika kau berani menyentuhku hari ini, Aula Serigala Langit akan tanpa ampun terhadapmu. Kau dan keluargamu bisa lupakan tentang hidup. Guoguo, kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Guoguo, kau harus bertahan. Marsekal Naga bawahan Anda terlambat untuk menyelamatkan. Baiklah, kalau begitu ayo. Dokter, cepat lihat. Lihat anak itu. Apakah ada cara untuk menyelamatkan? Kematian terjadi lebih dari 10 menit yang lalu. Bahkan jika Dewa Luo Agung datang, tidak mungkin bisa diselamatkan.
Mustahil ini mustahil. Putriku tidak akan mati. Cukup. Jangan buang waktu kita lagi. Cepat pergi. Guo. Guo buka matamu. Lihatlah ibu. Guo. Ayah dan ibu ada di sini. Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil seseorang. Putriku bisa diselamatkan. Mayat putrimu sudah dingin. Apa yang kau selamatkan? Cepatlah dan pesan peti mati untuknya. Dian, jika aku bilang dia bisa diselamatkan, dia bisa diselamatkan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau menyelamatkannya. Bawa jarum perak. Orang gila, kau benar-benar menggunakan jarum perak pada orang mati. Kau sama sekali tidak punya akal sehat, dan kau menyebut dirimu tabib. Sungguh konyol. Sudah kubilang bawa jarum perak. Kau berikan padanya. Aku ingin melihat dengan tepat bagaimana dia hari ini berencana memberikan akupuntur pada orang mati. Kau pikir kau bisa memberikan akupuntur pada orang mati, kecuali kau adalah dewa medis. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kau dukun palsu, lihat ini baik-baik. Guo. 9 jarum fusi. 9 jarum fusi awalnya telah hilang selama 1000 tahun. 9 jarum fusi. Apa gunanya 9 jarum fusi? Cepatlah dan inya. Kinmu Guo dia. Ibu. Aku melihat ibu. Guo, kamu akhirnya bangun. Kamu membuat ibu sangat ketakutan. Ibu ada di sini. Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah mati. Ini tidak mungkin. Ini tidak ilmiah. Ilmiah, Daciaku memiliki sejarah ribuan tahun. Bagaimana mungkin kau yang memegang seperangkat teknik pengobatan barat yang dangkal itu bisa memahaminya? Bodoh. Ini tidak mungkin. Mustahil. Guo, ayah ada di sini. Apakah kamu masih kesakitan? Ayah, aku tidak sakit lagi. Guo. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kinmu ada apa? Jangan menakutiku. Kinmu. Kamu sudah bangun. Dokter bilang kamu saat ini terlalu lelah, kamu perlu banyak istirahat. Di mana Guo? Ibuku merawatnya di rumah sakit. Syukurlah Guo baik-baik saja. Kinmu, kamu mau kemana? Kamu belum istirahat dengan benar. Balas dendam. Ya. Tuan Kier, hamba yang rendah hati ini akhirnya menunggumu. Kamu mencariku. Apakah ada masalah? Direktur Jenderal Regional Dacia kami telah mengatur perjamuan. Dia meminta Anda menghormati kami. Perusahaan Ming Hui, tunjukkan jalannya. Baiklah, silakan. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Kier, Mengadakan perjamuan di sini. Trik apa yang coba dilakukan oleh pria bermarga Hui itu sekarang? Halo bos. Apa maksud semua ini? Tuan Kier, wanita muda ini adalah pendamping terbaik di sini. Nikmati dirimu. Kita bisa bicara setelah Anda menikmati diri Anda. Enya, segera beritahu pria bermarga Hui itu untuk segera datang ke sini dan menemuiku. Ya, bos kami akan segera tiba di sini. Cepatlah pergi cepat. Saya sudah lama mendengar reputasi besar Tuan Kier. Si Hao merasa sangat. Bagaimana mungkin itu kamu ini? Kemarilah. Saya menyuruhmu membawa Tuan Kier. Kemari. Mengapa kamu membawanya ke sini? Direktur Jenderal Hui. Ini Tuan Kier. Dia adalah orang yang menyinggung Xiaonan. Apakah kamu yakin? Saya menjaminnya dengan hidup saya. Benar sekali. Kinmu kau bajingan. Perusahaan cabang Nanji saya disegel. Apakah masalah ini disebabkan olehmu? Mustahil. Dia tidak punya pengaruh sebesar itu. Aku tidak menyangka bahwa Presiden wilayah Dacia ternyata adalah kamu. Kalau begitu, bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, perusahaanmu jangan bermimpi untuk dibuka segelnya. Jadi kamu bilang, apakah kamu sedang bermain trik sekarang? Jadi pada akhirnya kamu bertemu. Keberuntungan kotoran anjing apa yang kamu miliki? Di mana kamu bertemu? Seseorang dengan pengaruh sebesar itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kembalilah ke tempat asalmu. Kali ini, anggap ini sebagai pelajaran untukmu. Pelajaran. Dia ingin memberiku pelajaran.
Saya beritahu kamu Kinmu, saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Buka segel perusahaan itu untukku dengan patuh. Kalau tidak saya akan pergi mencari Ruyul. Hal-hal yang suamimu telah lakukan, dia tidak akan mengabaikannya. Pue Sehau, aku memperingatkanmu sekali lagi. Jauhi istriku. Apel, apakah kamu takut? Takut. Jika aku takut, aku tidak akan bermarga Qin. Hanya saja memiliki seekor lalat yang berdengung sepanjang hari. Jika aku menamparnya sampai mati, tanganku menjadi kotor. Jika aku tidak menamparnya, itu sangat mengganggu. Katakan padaku, bukankah itu menjijikan? Sialan. Kamu pukul. Kamu hancurkan. Kita lihat siapa yang Ruyul percaya nanti. Ayo. Pue Sehau, jika bukan karena hubunganmu yang baik dengan Ruyul, kamu pasti sudah dipukuli setidaknya 100 kali. Kamu sampah tak berguna di keluargamu. Kamu mengakui bahwa kamu sekarang sudah tidak berguna, bukan? Kamu tidak menghargai kebaikan. Tanganku. Aku memberimu peringatan terakhir. Jika ada lain kali, kamu harus menyiapkan peti matimu sendiri. Kinmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan mendapatkan istrimu. Aku akan mendapatkan seluruh keluargamu. Direktur Hue. Bicara. Ingin membalas dendam pada anak ini. Aku punya rencana. Apel. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Cepat pergi. Mengerti? Aku akan segera pergi. Kinmu. Sebagai seorang pria, daging yang diantar ke mulutmu, aku tidak percaya kamu tidak akan memakannya. Mari kita pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Nah, aku sarankan, kamu jangan ikut campur. Lepaskan aku. Terima kasih. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Nona, di mana rumahmu? Apakah kamu punya teman? Telepon mereka untuk datang menjemputmu. Aku tidak punya teman. Kalau tidak, kenapa kamu tidak membawaku kembali? Bagaimana kalau aku akan membawamu ke hotel terdekat untuk menginap malam ini dulu? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Nona, cobalah untuk sedikit sadar. Bicara, siapa yang mengirimmu ke sini? Aku hanya ingin bersamamu. Enya. Kinmu. Jika kamu tidak kehilangan nyawamu, lalu siapa lagi? Beraninya kamu menentangku. Kamu sudah tamat. Direktur Hue, tapi pria ini. Tadi malam dia memesan kamar untuk wanita itu, dan kemudian dia pergi. Anak ini punya pengendalian diri yang mengesankan. Mungkinkah seleranya menjadi terlalu halus? Itu bisa dimengerti. Menjaga kecantikan kelas atas seperti Xia Ruyul, barang biasa seperti ini, dia mungkin bahkan tidak akan meliriknya. Tapi hasil ini, itu sangat mengurangi efektivitasnya. Kalau begitu tidak ada bukti penting. Kamu tidak mengerti. Anak ini punya catatan. Akan aneh jika Xia Ruyul tidak terlalu memikirkannya. Putaran ini, aku menang. Ruyul, rencana Angel Pharmaceuticals bisa diluncurkan. Bagus. Sehau. Terima kasih banyak kali ini. Mengingat hubungan antara kita berdua, mengatakan hal-hal seperti itu terlalu formal. Benar, benda ini. Kamu pasti akan merasa sangat menarik. Apalagi? Bagaimana kalau ini? Kamu tidak menyangka ini kan? Kinmu ini. Dan Feng Jiu di sebelahnya itu. Jika aku tidak kebetulan melihatnya, kamu akan terus berada dalam kegelapan selama ini. Selesai. Berhenti bicara. Kalau tidak, tetaplah bersamaku. Aku pasti akan memperlakukan Guo seperti putriku sendiri. Ruyul, mengenai Angel Pharmaceuticals. Pue Sehau. Beraninya kamu masih muncul. Kinmu. Apakah semua ini benar? Itu kamu. Apa maksudmu, milikmu atau milikku? Kenapa bisa? Hal-hal yang telah kamu lakukan, kamu tidak berani mengakuinya sekarang. Kinmu, katakan padaku, kemana kamu pergi tadi malam? Aku sibuk dengan Angel Pharmaceuticals. The film Lalu was bagaimana dengan Feng Jiu? translated and Baiklah, aku narrated akan by menelponnya M sekarang Media. dan meminta Feng Jiu datang dan menjelaskan. Feng Jiu, apakah kamu menyukai Kinmu? Feng Jiu, tolong jawab dengan jujur. Aku benar-benar menyukainya.
Kinwu, aku tahu betul dirimu. Ruyul, dengarkan penjelasanku. Antara Feng Jiu dan aku, benar-benar tidak ada apa-apa. Kau menipuku lagi dan lagi. Apa kau pikir aku mudah ditindas? Ruyue aku. Ruyul, begitulah orangnya. Jika kamu bertanya padaku hanyalah seekor macan tutul yang tidak pernah mengubah bintik-bintiknya, kamu seharusnya menceraikannya saja. Feng Jiu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tapi semua yang kukatakan adalah benar. Lalu hal-hal ini, apakah itu juga benar? Kinwu, jangan khawatir. Istrimu aku pasti. Oh iya, aku mau keluar dan bermain besok juga. Baiklah, jika kamu menyukainya, aku akan menyetujui semua yang kamu inginkan. Ini Bibi, yang ini adalah kalung mutiara yang kubeli untukmu. Ini adalah sesuatu yang kubeli di pelelangan. Menghabiskan 5 juta untuk membelinya. Aku sudah tua. Liu Mei Ibu Xia Ruyul. Jahao, kamu sangat perhatian. Gogo jadilah anak baik. Kamu pergi bermain sebentar dulu. Kinwu, kamu belum diusir dari keluarga Xia. Apakah kamu bosan hidup? Segera. Kinmu, apa yang kamu lakukan? Jahao dan Ruyu kita adalah kekasih masa kecil. Kamu adalah orang luar. Jika ada yang harus tersesat itu adalah kamu. Bukannya aku meremehkanmu. Jahao berasal dari keluarga terpandang. Dan sekarang dia telah menjadi ketua regional. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Dalam hatiku, Jahao benar-benar menantu kita. Tentu saja bukan kamu. Bibi, dalam hal pernikahan, kamu pasti tidak boleh mencari orang yang asal-usulnya tidak jelas. Siapa tahu masalah besar apa yang mungkin mereka timbulkan pada keluarga nanti. Kebahagiaan Ruyul bukanlah masalah sepele. Jahao, kamu tidak tahu kesulitanku. Jika bukan karena dia dan Ruyu memiliki anak, bagaimana Bibi bisa membiarkan orang ini menjadi menantu Bibi? Bibi, selama Bibi setuju, aku bersedia menjadi menantu Bibi. Aku benar-benar menyukai Ruyul. Aku tidak peduli berapa kali dia pernah menikah, atau berapa banyak anak yang dia miliki. Selama Bibi setuju, aku bersedia menanggung biaya hidup kalian semua seumur hidup. Cukup. Lepaskan, biar ku beritahu Kinmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa berkelahi. Sangat hebat. Bahkan jika kamu hebat, kamu hanyalah seorang penjaga keamanan. Hanya aku yang bisa memberi mereka, hanya bisa membawakan mereka. Sehao, berhenti bicara. Baiklah, jadi demi menghormati Ruyul sedikit, dan tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Bibi, 3 hari lagi adalah ulang tahun kakak dari pihak Ibu Ruyul. Saya sudah menyiapkan hadiah besar lainnya. Jahao, itu sangat perhatian darimu. Sebuah karya otentik dari Tangyan, Suara Pinus di Jalan Gunung. Ini adalah lukisan yang saya habiskan 50 juta hanya untuk mendapatkannya. Semahal itu, bagaimana kita bisa menerima ini? Bisa diterima. Selama kakak dari pihak Ibu Ruyul senang, saya bersedia menghabiskan uang berapapun. Sayang sekali, Ruyu sudah punya suami. Apa yang kamu lihat? Hanya melihatmu, membuatku marah. Lukisan ini palsu. Dasar sampah, kamu hanya iri. Jadi kamu mengklaim itu asamkan. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Kinwu, jangan bicara omong kosong. Tepat sekali, kau sampan. Apa yang kau tahu? Biar ku beritahu. Saya sudah berkonsultasi dengan seorang ahli. Sudah dinilai. Bagaimana mungkin itu palsu? Kinwu, apa statusmu? Apa yang kamu tahu? Jika kamu benar-benar punya kemampuan, kalau begitu kamu juga pergi beli satu biar kulihat. Jika aku bilang itu palsu. Karena yang asli ada di tanganku. Sungguh kesombongan tanpa rasa malu. Entah itu asli atau palsu. Bawa saja keluar. Kita akan tahu segera saat perayaan panjang umur. Baiklah, kalau begitu aku harus lihat. Harta macam apa yang kau menantu numpang ini? Harta apa yang bisa dikeluarkan? Namun begitu sombong. 3 hari kemudian, kamu akan tahu. Marsekal Naga, kamu akhirnya sudah meneleponku. Wanita itu benar-benar tidak pantas untukmu. Aku melakukannya demi dirimu. Feng Jiu, apakah kamu mencoba mengajariku cara melakukan sesuatu? Bawahanmu tidak berani. Patuhi tugasmu. 3 hari dari sekarang adalah perjamuan ulang tahun kakek dari pihak Ibu Ruyo. Aku ingin kamu membawakan barang itu kepadaku. Ya Marsekal Naga. Juga, lukisan Suara Pinus di Jalan Gunung yang diberikan menterimu kepadaku saat itu. Bawakan itu kepadaku juga. Ayah, 3 hari kemudian. kami sudah sampai. Bukankah ini pembawa sial keluarga kita? Apa? Hari ini juga disebut pria liar. Kau datang ke sini. Jadi dia, pria liar Xia Ruyul. Untuk apa kau membawanya ke sini? Tidakkah kau malu? Kakek, dia suamiku sekarang. Mencari pria liar seperti itu untuk menjadi suamimu. Xia Ruyul, apakah kau tidak takut mempermalukan keluarga Liu kita? Kakek, kami punya niat baik untuk mendoakan kakek panjang umur. Bagaimana kau bisa menghina kami seperti itu? Penghinaan, membela orang seperti ini. Pesta ulang tahunku, aku tidak mengusirmu. Itu sudah menunjukkan banyak rasa hormat padamu. Kau, Waktu yang baik telah tiba. Persembahkan hadiah ulang tahun. Cucu berbakti Liu Wei. Mempersembahkan gelas kaca berkilau 7 warna. Menantu Guo Zikai. Mempersembahkan patung Buddha Jiok. Menantu perempuan Feng Yin. Mempersembahkan pemberat kertas Giok Hetian. Tuan Tua Liu. Tuan Muda Hui, Mari, ini
adalah karya otentik dari Tang Yen, lukisan suara pinus di Jalan Gunung. Saya berharap Anda awet muda. Apel, orang yang menghabiskan 50 juta di rumah lelang Jiadasi bulan lalu untuk membeli lukisan Shan Lu Song King Tu. Kau lagi. Ini benar-benar suara pinus di jalan pegunungan. Tuan Muda Hui, silakan ambil tempat duduk. Tolong. Ruyu, Jihao telah membawa Film was kehormatan bagi kita. translated Kalau and begitu nanti narrated ya, by kalau M begitu nanti. Media. Jika dia tahu bahwa Jihao untuk menghadiri perjamuan ulang tahun datang demi kita, bukankah kita seharusnya dihargai seperti harta karun? Lukisan ini palsu. Kinmu, apa kau gila? Tuan Tua adalah seorang master kaligrafi dan lukisan yang terkenal. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan antara yang asli dan palsu? Yu Mei, kendalikan sampah itu baik-baik. Milik keluargamu silakan. Jika kau membiarkannya keluar dan menggonggong omong kosong lagi, hati-hati aku akan menendang seluruh keluargamu keluar. Keluar dari sini. Guru kaligrafi dan lukisan itu hanya terkenal namanya saja. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan untuk memperluas wawasanmu. Lukisan yang asli ada di sini. Ini adalah yang kau sebut barang asli. Kurasa itu diambil dari tempat sampahkan. Tuan Tua Liu, ini adalah barang yang asli. Silakan periksa. Barang palsu akan selalu palsu. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi asli? Kamu akan menyesal. Apa yang kau lakukan? Tuan Tua sudah memberimu banyak muka, membuat masalah di sini, dan bahkan belum diusir. Apalagi yang kau mau? Ketua Asosiasi Kaligrafi Modu. Wei Huishin telah tiba. Aula Asosiasi Kaligrafi Modul Huishen. Tetua He. Kehadiranmu di rumah sederhanaku ini membawa kehormatan bagi keluarga Liu lamaku. Melewati manje, aku mendengar tentang pesta ulang tahunmu. Seharusnya mampir sebentar. Kau tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Aku Liu Xingyuan. Aku sangat senang. Tetua He, silakan ambil tempat duduk kehormatan. Apa ini di lantai? Hanya replika palsu. Aku minta maaf karena membiarkanmu melihat ini. Tunggu. Ini adalah lukisan Shan Lu Song King Tu. Tetua He, Tuan lihat ini. yang asli ada di sini. Ini palsu. Liu Xingyuan, bagaimana kau bisa begitu bodoh? Bodoh, ini yang asli. Lihatlah, beberapa tempat ini, kesalahan teknis yang jelas. Bagaimana kau bisa merobek lukisan yang asli? Ini adalah S.I. Lu yang asli. Apakah ini benar-benar Song King? Sayang sekali, karya warisan ini, mulai hari ini, sudah hilang. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Kau yang bermarga Hui, kita tidak punya dendam masa lalu. Mengapa kau membawa lukisan palsu? Menipu orang tua ini. Tidak, ini. Tetua Liu. Saya juga tidak tahu tentang ini. Tidak tahu. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Kamu harus mengganti kerugianku. Kinmu, apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Aku sudah bilang milikmu palsu. Namun kamu masih memberikannya kepada kakek. Apa niatmu? Jangan bicara omong kosong. Aku. Cukup. Biar ku beritahu. Masalah ini belum selesai. Baiklah, saya akan mengganti rugi padamu. Apakah 10 juta cukup? Apakah kamu mencoba memberikan barang murahan atau palsu? Jangan gigit tangan yang memberimu makan. 50 juta. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya hari ini, kamu tidak akan pergi. Baiklah, saya akan memberikannya padamu. Ada 50 juta di kartu ini. Ambil ini. Kakek, meskipun lukisan itu hilang, tapi kita tidak kehilangan apa-apa. Jika kita punya harta lagi lain kali, kita akan tetap membawanya kepadamu. Baiklah, semuanya silakan duduk perlahan. Kinmo, duduk di sebelahku. Anak muda, ini kartu namaku. Jika itu ada di tanganmu, lukisan lain yang ingin kamu jual, beritahu orang tua ini. Harganya pasti akan memuaskanmu. Tetua He, itu tergantung takdir. Benda-benda ini, tepatnya di mana kau menemukannya? Sebagai seorang suami, aku tidak bisa membiarkan istriku kehilangan muka di perjamuan ulang tahun kakeknya sendiri, bukan? Tuan Tua Liu, saya punya hadiah lain untuk Anda. Aku juga akan memberimu hadiah besar. Dr. Xiao, Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional. Saya dengar Anda belakangan ini sering sakit kepala. Saya secara khusus mengundang yang terkenal di dunia, Tabib Dewa Zia, untuk memeriksa Anda. Tabib Dewa Xiao, astaga, Jihao, kamu baru saja tiba. Sosok yang begitu penting. Apakah orang tua ini sangat terkenal? Bagaimana mungkin kau tidak tahu apa-apa? Dia berada di negara ini. Dia adalah nama yang dikenal luas dan tokoh besar. Dia adalah Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan bahkan pejabat tinggi serta bangsawan mencarinya untuk pengobatan. Tidak ada jaminan seseorang bahkan bisa mengundangnya. Tabib Dewa Xiao, lihat aku sudah pikun. Maafkan aku. Silakan mari duduk. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali malam tiba kepalaku,
Sakit seolah-olah terbelah. Aku sudah minum banyak obat, tapi tidak berhasil. Mohon tenangkan pikiran Anda. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Duduklah dengan benar, saya akan memeriksa denyut nadi Anda. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih tabib Dewa Xiao. Patriark Liu, Anda tidak perlu khawatir. Ini hanyalah flow angin yang relatif kompleks. Ambil resep ini untuk 2 kali pengobatan, dan Anda akan membaik. Setelah itu saya akan mengatur tubuh Anda lebih lanjut. Anda akan sembuh total dalam 10 hari. Terima kasih tabib Dewa Xiao. Aku menghargai usahamu. Seseorang, ambil resep ini, dan ambilkan obatnya untukku. Tunggu. Ada apa sekarang? Kinmu, apa yang kau inginkan sekarang? Sakit kepala kakek. Jelas bukan hanya masuk angin. Ini jelas merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh obat. Kinmu, beraninya kamu mengutukku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memberiku kaligrafi dan lukisan, kamu bisa bertindak sembrono dan lancang. Tepat sekali. Kinmu, kau tidak boleh bicara omong kosong seperti itu. Saya tahu Anda punya masalah dengan saya, tetapi Anda tidak boleh mengutuk Tuan Tua. Apakah kemampuan medismu lebih unggul dari tabib Dewa Xiao? Tabib Dewa Xiao adalah tabib dewa yang terkenal. Nama agung bangsa Xia Agung. Apa yang dia katakan sama sekali tidak mungkin salah. Kakek, jika kamu sering berjalan di tepi sungai, bagaimana sepatumu tidak basah? Tidak aneh bagi tabib Dewa Xiao sesekali membuat kesalahan diagnosis. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Bocah ingusan sepertimu yang masih bau kencur, hentikan omong kosongmu. Kau mengaku punya kemampuan medis, izin praktik medis. Apakah kau punya? Aku tidak butuh itu. Kinmu, bagaimana kau masih bisa begitu keras kepala sekarang? Anak muda, bersaing dan iri. Aku tidak keberatan, tapi aku benar-benar melarangmu untuk menghina kemampuan medisku. Jika kau tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas, penyakit Patriark Liu, maka aku tidak akan mengobati. Kinmu, aku percaya padamu. Tolong obati kakek. Kakek, tolong percayalah padaku. Kondisi Anda akan memburuk dalam waktu kurang dari seminggu. Jika Anda meminum dosis obat ini, waktu kemerosotan akan menjadi lebih cepat. Penyakitku sudah aku konsultasikan kepada banyak dokter terkenal, dan mereka semua mengatakan itu adalah masuk angin. Aku melakukan seperti itu. Semuanya demi kesehatan kakek. Sama sekali tidak ada kepalsuan dalam kata-kataku. Kinmu, kau benar-benar luar biasa. Kau sudah menjadi mampu sekarang. Sekarang hanya dengan beberapa kata, kau bisa menyaingi raksasa medis di negara ini. Karena kau begitu mampu, maka kau seharusnya mengobatinya saja. Sayang sekali kepala keluarga Liu, bahwa kau tidak punya waktu lama untuk hidup. Tabib Dewa Xiao, mohon tunggu. Junior ini suka pamer. Aku akan segera memberimu penjelasan. Segera minta maaf kepada tabib Dewa Xiao. Minta maaf pada dukun palsu ini, mustahil. Jika kita mempercayai kata-katanya, kondisi kakek malah akan menjadi lebih serius. Kakek, tolong percayai Kinmu, dan biarkan dia mencoba. Cukup. Seorang dokter tidak boleh dihina, karena memang begitu adanya. Maka biarkan tabib Dewa Qin mengobatimu. Tabib Dewa Xiao, tunggu sebentar. Tabib Dewa Xiao, mohon tunggu. Kinmu, keluargaku tidak menyambutmu. Segera keluar. Jika aku pergi, semua orang akan menyesalinya. Kamu tutup mulutmu sekarang juga. Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Ruyu, cepat bawa dia pergi. Menyesal. Aku benar-benar menyesalinya. Aku menyesal membiarkanmu masuk. Aku menyesal membiarkan Rui menikahimu. Segera keluar. 3 hari kemudian, ketika kondisinya memburuk, jangan datang memohon padaku. Kinmu, kegilaan macam apa yang kamu tunjukkan hari ini? Bukankah lebih baik kamu bersikap baik saja? Jika kamu menunda pengobatan ayahku, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Faktanya persis seperti ini. Kakek tidak menderita rematik. Aku berbicara karena niat baik. Hanya ini yang harus kukatakan. 3 hari kemudian, kita akan melihat kebenarannya sendiri. Jelas tentang apa? Aku memberitahumu, The film was jika ada waktu translated berikutnya, and kamu akan narrated keluar by dari M rumahku. Media. Xia Ruyu, kemarilah anakku. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Kinmu, kalau begitu tunggu aku di rumah. Kemari, ibu. Ada apa? Bibi aku di sini. Rui masuk ke mobil. Cepatlah. Rui, lihatlah orang sampah ini. Hal gila macan apa yang dia katakan hari ini. Dia hanya ingin mencelakai kakekmu. Kau harus segera menceraikannya. Jika kau bersamaku, aku janji aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Seho, tidak ada kemungkinan di antara kita. Hentikan mobilnya. Biarkan aku keluar dari mobil. Kebajikan apa yang dimiliki sampah itu, sehingga kau akan begitu sangat setia. Aku bilang hentikan mobilnya. Baiklah. Kau memaksaku melakukan ini. Mau apa ini?
Kau sudah bangun. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aku akan melakukanmu. Jangan mendekat. Aku takut. Kemari. Aku memberitahumu. Sebenarnya aku tidak terlalu menyukaimu. Jalan. Sebenarnya baunya cukup enak. Enyang. Jika kau mendekat lagi, aku akan bunuh diri. Kau punya temperamen yang cukup ganas. Lepaskan aku. Aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang pernah terjadi. Kalau tidak, Kinmu tidak akan mengampunimu. Kau pikir Kinmu bisa menyelamatkanmu? Aku memberitahumu. Hanya dengan satu kata dariku aku bisa membuatmu kehilangan segalanya dan mati. Pergi hancurkan semua laboratorium. Annual Pharmaceuticals untukku. Dan ambil semua data. Juga. Bawa putri Kinmu. Kesini juga. Aku ingin menguncinya di sebuah ruangan. Dan biarkan dia mati saat oksigen perlahan habis. Ya tuanku. Tidak. Jangan sentuh Gogo. Dia hanya seorang anak kecil. Asal kau melepaskan Gogo, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Baiklah. Kau mengatakan itu sendiri. Kemari. Kantor Siaruyu. Kalian semua siapa? Cepat hentikan. Dengarkan baik-baik kalian berdua. Bawa semuanya keluar. Bawa semua materi kertas. Salin semua yang ada di komputer. Sedangkan sisanya, hal-hal yang tidak bisa dibawa pergi. Bakar semuanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Letakkan Gogo. Halo Kinmu. Hoi Si Hao menyergapku. Cepat dan selamatkan aku. Aku di... Bangun. Ryu halo. Halo. Kinmu. Dengarkan. Istrimu berteriak di bawahku. Ryu. Halo. Feng Jiu. Aku ingin kamu melaporkan kepadaku lokasi Hui Sehao saat ini. Sekarang juga segera. Hoi Si Hao sebenarnya apa yang kau inginkan? Ryu. Aku tidak menyangkal setelah melahirkan. Bentuk tubuhmu masih sangat bagus. Jangan sentuh aku. Tidak. Enya. Berteriaklah lebih keras. Itu memabukkan lebih keras. Binatang buas. Aku ingin nyawamu. Kinmu. Kinmu. Kematianmu sudah dekat. Namun kau bahkan tidak mengetahuinya kan? Tuhan pelindung. Mangsanya sudah tiba. Tidak butuh usaha sama sekali untuk membawanya ke sini. Hoi Shihao, bagus sekali. Kau jauh lebih kuat daripada Sun Tao itu. Terima kasih atas penghargaan tinggi Anda Tuan Pelindung. Jadi kalian bekerja sama selama ini. Baru sadar. Tapi sekarang sudah terlambat. Hari ini kau harus meninggalkan nyawamu di sini. Kinmu, aku akui kau punya beberapa kemampuan. Namun, kau bodoh. Menantang aula serigala langit. Hanya ada satu jalan, kematian. Kinmu, kau bisa tenang dan pergi menemui Kaisar Langit, istri dan anakmu. Milikku sekarang. Bergerak. Kinmu, berhenti di situ. Bajingan, beraninya kamu. Bajingan, kau berani menggigitku. Sialan, kalian berdua benar-benar tidak mau menyerah sampai melihat peti mati. Baiklah, lihat ini. Kalian lihat itu. Jika kalian semua berani melawan lagi, putri kalian tidak akan selamat. Kinmu hati-hati. Hui Sehao. Lepaskan Gogo.
Aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kau sedang menghadapi kematian, namun masih menyombongkan diri. Aku perintahkan kalian, tinggalkan perlawanan dan berlutut di hadapanku. Jika tidak, putri kalian akan kehilangan nyawanya. Kerja bagus. Hoi Shihao, aku akan memberimu penghargaan nanti. Jangan Kinmu. Hiduplah. Dan balas dendam untuk kami. Sialan, masih berani bicara omong kosong. Aku akan melanggarimu sekarang juga. Tidak. Berlututlah di hadapanku sekarang. Ya, seperti itu. Jika kau melakukan ini lebih awal, bukankah aku akan membiarkanmu pergi bersama istri dan anakmu? Tidak bagus ada penembak jitu. Feng Jiu, kerja bagus. Cepat kepun dan serang dia. Sekarang bagaimana kamu ingin mati? Kinmu, aku sudah lama bersiap untukmu. Lihat istrimu. Suami. Aku merasa tidak enak. Jangan bergerak. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan istriku. Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin jalan untuk bertahan hidup. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu begitu mencengangkan. Bukan berarti aku serigala emas tidak kompeten, tapi kaulah yang benar-benar terlalu mengerikan. Karena kamu ingin hidup, maka lepaskan istriku. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa kau pikir aku bodoh? Hentikan. Jangan bergerak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kau lepaskan aku. Begitu aku aman, aku pasti akan melepaskan istrimu. Kinmu, selamatkan aku. Ruyue, jangan khawatir. Suamimu akan menyelamatkanmu. Serigala emas, aku bisa membiarkanmu pergi. Tinggalkan penawarnya padaku. Bagus. Ini penawarnya. Mundur. Aku peringatkan kamu. Jika istriku, sesuatu yang buruk terjadi, aku pasti akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Kinmu, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Mundur lebih jauh. Kinmu, kau sebaiknya bersikap baik. Aku tidak punya keluhan atau permusuhan dengan kalian semua. Mengapa kamu tanpa henti mengincarku? Salahkan fakta bahwa kalian menghalangi jalan kami. Siapa yang menyuruhmu terus memegangnya begitu erat? Proyek Angel Pharmaceuticals. Dan tidak melepaskannya. Rakyat jelata tidak bersalah. Membawa giat berharga adalah dosa. Ini sekarang juga. Pergi dan kuburlah bersamaku. Ruyue, bertahanlah. Kinmu. Jangan bicara bertahanlah. Kamu akan baik-baik saja. Kinmu, aku belum selesai denganmu. Tunggu saja untuk diburu oleh Aula Serigala Langit. Kejar mereka sampai ke ujung bumi. Marsekal naga pelaku utama telah dieksekusi. Dia lolos begitu saja. Ayo pergi. Ayo kita selamatkan Gugu. Ayah. Ibu. Gugu sangat mengantuk. Aku merasa tidak enak badan. Marsekal naga, orang-orang yang menculik Guo bersembunyi di dalam. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi hari ini, aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Direktur Jenderal seseorang datang. Apel, cepat, kirim seseorang untuk menahannya. Tidak ada kabar dari pihak Direktur Jenderal Hue. Mungkinkah prospeknya suram? Kita akan mundur melalui pintu belakang. Ini buruk. Ini buruk Direktur Jenderal. Pintu belakang sudah diblokir. Diblokir adalah itu seorang wanita. Sialan. Lawan mereka sampai mati. Berhenti di situ. Sudah kubilang berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Aku melihat ketakutanmu sekarang. Di bawahku aku masih punya lusinan saudara di bawah sana. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk turun dan bergabung dengan mereka? Sombong. Kau mencari mati. Mustahil. Bahkan peluru tidak bisa membunuhmu. Kamu adalah iblis.
Yang kuat bukanlah senjatanya, tetapi orangnya. Marsekal Naga, gua tidak ada di sini. Bicara, di mana putriku? Putri kalian sudah lama mati tercekik. Perlawanan macam apa itu? Apa gunanya itu? Bagaimanapun aku tidak bisa bertahan hidup. Aku akan membiarkan putrimu dikubur bersamaku. Kamu ingin memohon kematian. Aku sengaja tidak akan membiarkanmu mati. Cepat katakan padaku di mana putriku. Putri kalian tinggal menunggu untuk dikubur bersamaku. Katakan padaku. Aula Serigala Langit bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi. Aku akan menunggumu di bawah sana. Kamu telah mengirim keluargamu ke luar negeri sejak seminggu yang lalu. Tapi, putramu melakukan kejahatan, dan saat ini masih dalam penahanan. Masalah yang kamu timbulkan, apakah kamu benar-benar ingin putramu? Apakah dia harus menderita menggantikanmu? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan sentuh anakku. Jika tidak, bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Bencana seharusnya tidak meluas ke keluarga, karena kamu bertindak tanpa malu-malu lebih dulu. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Saya mohon ampuni putra saya. Putra saya tidak bersalah. Cepat bicara. Di mana putriku? Dia ada di ruang bawah tanah. Turunlah dari sini. Ada pintu keluar di sebelah sana. Sampang. Mereka semua benar-benar tidak berguna. Beberapa ratus elit tidak bisa mengalahkan satu orang. Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Ketua Aula, sekarang setelah 4 pelindung agung tewas secara tragis, kita harus membalas dendam untuk mereka dan memulihkan kekuatan Dewa Aula Serigala Langit. Berani membunuh pelindung Aula Serigala Langit. Selidiki. Siapa dia? Ayo, Guguo, kamu sangat baik. Makanlah lagi. Melapor kepada Marsekal Naga, pasukan dari Aula Serigala Langit di kota Nanji. Semuanya telah dimusnahkan. Marsekal Naga, Kinwu, sebenarnya apa identitasmu? Nyonya, kedamaianmu adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan dalam pertahanan. Komandan tertinggi pasukan mata air kuning, memimpin 3 kamar, makhluk tertinggi di dunia. Apa? Kau sebenarnya adalah komandan pasukan mata air kuning. Suami, kau tidak sedang bercanda denganku kan? Kau tidak mungkin tahu idolaku adalah Marsekal Naga. Jadi kau sengaja menyamar sebagai Marsekal Naga. Ruyul, Feng Jiu adalah komandan sektor barat laut dari pasukan mata air kuning. Dia adalah bawahan kepercayaanku. Nyonya, Marsekal Naga benar. Perasaanku terhadap Marsekal Naga sebenarnya lebih tentang kekaguman. Bagaimana menurutmu? Tertegun hingga terdiam. Istri Marsekal Nagaku. Aku sudah menduga identitasmu tidak sederhana, tapi aku tidak menyangka akan sehebat ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan istriku sendiri menderita kerugian? Periode ini tidak aman. Aku diam-diam mengirim orang untuk melindungimu. Kakak dan kakak ipar, kami memiliki penemuan besar. Ada apa? Bukankah kalian berdua memberitahuku untuk bertanggung jawab membangun kembali laboratorium? Aku menemukan bahwa satu rencana sudah berhasil. Obat khusus itu berpeluang untuk terwujud dalam minggu ini. Benarkah? Cepat bawa aku melihatnya. Jangan bersemangat. Kamu masih perlu lebih banyak istirahat dan pemulihan. Bagaimanapun tidak ada masalah besar. Kau jaga gua baik-baik. Aku memintamu menyelidiki markas Aula Serigala Langit. Sudahkah kamu menemukannya? Melapor kepada Marsekal Naga. Itu telah ditemukan. Sangat bagus. Hari ini, kita akan pergi dan menyerang mereka. Ketua Lu, cabang Nanji, berada di bawah yurisdiksi Anda. Sekarang telah dimusnahkan sepenuhnya. Tidakkah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Ketua Aula, Serigala Emas dan anak buahnya berkata, mereka menemukan sebuah proyek dari Annual Pharmaceuticals dan bersiap untuk merebutnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka memprovokasi musuh yang kuat. Hanya itu yang Anda tahu. Aku memohon belas kasihan Ketua Aula. Aku memohon belas kasihan Ketua Aula. Anda tidak tahu apa-apa. Apa gunanya mempertahankan Anda? Sekelompok sampah. Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Bawahan Anda telah menyelidiki dan memastikan pelaku utamanya bernama Kinwu. Asalnya misterius dan kekuatannya luar biasa. Dia saat ini tinggal bersama keluarga Xie di Nanji. Sebagai menantu yang tinggal di rumah, orang ini kemungkinan besar memiliki dukungan lain. Tetapi semuanya telah disembunyikan. Latar belakang yang cukup. Siapa lagi yang tahu informasi tentang Kinwu? Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Bawahan Anda tidak tahu. Sekelompok sampah. Kinwu, saya tidak peduli latar belakang luar biasa apa yang dia miliki. Jika dia berani menyinggung keagungan surgawi Aula Serigala Langit saya, dia pantas dihancurkan seluruh klannya. 4 prajurit bayangan agung
Ikuti ketua aula ini. Dalam perjalanan ke Nanji, dia ketua aula. Tidak perlu mencari. Aku ada di sini. Siapa Anda? Bukankah kamu mencariku? Anda adalah Kinmu. Ada jalan menuju surga. Namun Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada gerbang menuju neraka, namun Anda melemparkan diri ke dalamnya. Aku sendiri bisa membantai kalian semua seperti anjing. Betapa lancangnya. Anda menghancurkan cabang Nanji saya. Berani secara aktif memprovokasi saya. Tangkap mereka untukku. Mereka punya sedikit kemampuan. Mundur. Saya ketua aula akan menemui Anda secara pribadi. Aku kira mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka hanyalah sekelompok pajangan yang bergerak. Bajingan mati untukku. Kinmu, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja itu adalah untuk menghancurkan aula serigala langitmu. Kinmu, akan ada banyak waktu di masa depan. Saya ketua aula pasti akan membuat Anda diiris menjadi 10.000 keping. Villa keluarga Xia. Siapa kalian semua? Cepat lepaskan cucuku. Kakak, Tuanku ampuni hidupku. Jangan-jangan bunuh kami. ketua aula, bagaimana kalau begini? Maukah Anda membiarkan kami pergi, Tuan? Kami punya uang. Saya punya uang. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan suami cucu Anda. Pergi. Sebarkan berita itu kepada Kinmu. Katakan saja istrinya dan seluruh keluarganya ada di tangan saya. Jika dia tidak ingin mereka mati, Apa? maka patuhlah keluar. Datang ke sini. Tuanku mohon, jangan sama sekali. Kami punya permusuhan dengan Kinmu. Dia berharap kami mati. Ini, dia pasti tidak akan datang. Tuanku, bagaimana kalau begini? Anda perlakukan kami seperti tidak ada apa-apa dan biarkan kami pergi. Bagaimana Anda menangani intelijen? Membuang-buang waktu. Bunuh mereka semua. Tuanku, Jangan bunuh kami. Aku punya rencana yang pasti akan membuat Kinmu itu menyerah tanpa perlawanan. katakan padaku. Selama kamu mengirim bawahanmu untuk menculik cucuku, ini mengapa khawatir tidak bisa membunuh Kinmu? Selain itu, aku bisa secara pribadi menggunakan cucuku ini untuk memancingnya keluar. Kurasa kamu ada gunanya. Kalau begitu, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Terima kasih tuanku. Terima kasih, Tuanku. Ini benar-benar luar biasa. Hanya satu pil seperti ini benar-benar bisa menyembuhkan kanker. Kakak ipar, penelitian obat khusus berhasil. Dan perusahaan kita akan segera melambung. Huyo, aku orang tua ini datang ke sini, dan kamu bahkan tidak menyambutku. Apakah kamu masih marah pada kakek? Kakek, kau mencariku. Ada apa? Huyo, sebelum ini, kakek, memang salah. Selama periode ini, aku telah melakukan refleksi diri yang mendalam. Apapun yang terjadi, kita juga keluarga. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa memaafkan kami. Kakek salah. Huyo, kamu seharusnya beri kakek kesempatan. Saya orang tua ini tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Ruyun, kami benar-benar tahu kami salah. Huyo, kamu sudah membuat reservasi di Datang Palace Hotel. Biarkan keluarga kita duduk dan makan dengan baik. Anggap saja ini, saya kakekmu, meminta maaf dan memohon pengampunan kepadamu. Tapi Kinmu tidak mengizinkanku berkeliaran. Ruyun, Anda seharusnya memberi kakak kesempatan untuk meminta maaf. Kalau begitu. Baiklah, kalau begitu. Kakak ipar sedang makan dengan tetua Xia. Mengapa butuh waktu lama sekali? Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang berani The bergerak, film was aku akan membunuhmu. translated Pergi. and narrated by M Media. Ketemu. Mundur. Cepat. Halo, ada apa? Marsekal naga ini buruk. Nyonya telah ditangkap oleh orang-orang dari Olah Serigala Langit. Setelah menangkap Nyonya, mereka juga menyerang laboratorium secara paksa dan mencuri obat khusus itu. Feng Jiu, siapkan anak buah. Marsekal naga,
Ini adalah jebakan yang dibuat khusus untukmu. Lepaskan aku. Kamu sendiri bukan tandingan mereka. Seperti ini. Dimengerti. Sisik terbalik naga sentuh dan mati. Berani menyentuh istriku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat yang utuh. Bahkan jika kekuatan tempur Anda tak tertandingi, setelah kami memahami kelemahan Anda, bukankah Anda tetap membiarkan mereka mengurusnya? Pergi, hadang mereka untukku. Kinmu, Anda cemas sekarang. Apakah Anda sangat ingin menyelamatkan istri Anda? Segera turun ke sini. Jika kamu ingin bertemu Marsekal Naga, pertama kamu harus melewati saya. Anda tidak pernah bosan menggunakan trik curang. Pemenang mengambil semuanya. Suruh Kinmu keluar dari mobil. Jika dia ingin menyelamatkan istrinya, dia harus melumpuhkan kedua lengannya terlebih dahulu. Menghadapi kalian semua, aku sendiri sudah cukup. Bunuh mereka. Beri pelajaran kepada bawahannya. Kinmu, kau benar-benar tenang. Kau tidak menginginkan istrimu lagi. Apel, karena tidak ada siapa-siapa di sini. Kemana Kinmu pergi? Baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Kita terjebak dalam perangkap. Cepat dan kembali bersamaku. Datang kapanpun kamu mau. Pergi kapanpun kamu mau. Ruyul, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Bagaimana dengan perusahaanmu? Aku akan bantu mengelolanya. Apakah hati kalian terbuat dari besi? Aku membencimu. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bajingan. Ketua Aula. Ketua Aula. Semuanya di sini normal. Kamu sebelumnya berjanji kepada kami adalah menyerahkan perusahaan Xiaoyu kepada kami. Bisakah janji itu dipenuhi sekarang? Kau ingin hadiah? Itu cukup mudah. Kakak. 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 Kinmu, aku tahu kau ada di dekat sini. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak keluar, aku akan membantai istrimu. Kinmu, gua tidak bisa tanpa ayah. Jangan khawatirkan aku. Apa kau mendengarku, Kinmu? Hentikan. Kau benar-benar ada di dekat sini. Kinmu pergi. Pergi. Ruyul, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pergi. Pergi. Kinmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan Aula Serigala Langitku. Aku akan memberimu posisi wakil ketua Aula. Bagaimana? Kalian sekelompok sampah tak berguna. Bahkan, jika aku Kinmu kehilangan nyawaku, aku tidak akan pernah bekerja untukmu. Kau menolak tawaran baik, jadi kau akan menerima hukuman. Nyawa istrimu, kau tidak menginginkannya lagi, benarkah? Hentikan. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan memotong salah satu tangan istrimu. Aku ingin melihat berapa lama istrimu bisa bertahan. Kinmu, jangan khawatirkan aku. Jaga gua baik-baik. Aku tidak akan pergi. Sudah kubilang, aku akan melindungimu dengan baik. Sungguh mengharukan. Baiklah, kata-kata terakhir sudah diucapkan. Laksanakan. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kalian semua tidak memanfaatkannya. Siapa wanita itu? Ketua Aula, dia adalah saudara perempuannya. Seorang saudara perempuan itu bagus. Tangkap dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kinmu, seorang saudara perempuan diantar tepat ke depan pintuku. Sungguh menyenangkan. Kamu. Kinmu, kita sudah bertarung begitu lama. Namun kau belum berdarah. Ini membuatku kehilangan muka. Tusuk dirimu sendiri sekali. Jika aku menusuk diriku sendiri, apakah kau akan melepaskan mereka? Jika aku bilang ya, apakah kau akan percaya padaku? Kau tusuk dulu. Setelah kau menusuk dirimu sendiri, aku akan mempertimbangkannya. Kakak, aku minta maaf.
Jangan selamatkan aku. Selamatkan kakak ipar dulu. Cukup omong kosong. Jika kau tidak ingin istrimu ditelanjangi di depan umum, maka tusuk dirimu sendiri. Suami, Sekarang, apakah kamu puas? Lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. kakak, suami. Itulah yang kau dapat karena sombong. Bukankah kau masih sekarang seekor anjing mati di bawah kakiku? Mustahil. Dia ternyata tidak mati. Kakak, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bagus sekali. Bawa kakak iparmu, cepat dan pergi. Suami, Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Bahkan jika kau tidak mati. Dengan tubuhmu yang terluka parah, bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Datang dan matilah. Aku bilang, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kinmu, kau dan aku mari kita berjabat tangan dan berdamai. Bagaimana? Selalu tinggalkan jalan keluar saat melakukan sesuatu. Sudahkah kamu menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Ampuni, ampuni aku. Aku mohon padamu. Aku sudah selesai bicara. Kalau begitu pergilah mati. kakak, bagus sekali. Kita menang. Ruyul. Dia hanya pingsan. Dia tidak terluka parah. Ayo. Kamu jaga baik-baik kiparmu. Aku akan pergi mendukung Feng Jiu. Marsekal Naga. Feng Jiu tidak akan pernah bisa. Tidak bisa lagi bekerja untuk Anda, Tuan. Marsekal Naga, Anda di sini. Marsekal Naga, semua musuh telah dimusnahkan. Aku telah bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan pasukan Yellow Springs terluka. Mari kita pergi, pulang. Suami, aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Keterampilan medismu, tentu saja aku mempercayainya. Tidak, kamu melukai tubuhmu kali ini. Kamu butuh lebih banyak istirahat dan pemulihan. Tapi aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Dengarkan aku. Kakak, tapi tempat konferensi pers sudah disiapkan. Sebagai Direktur Jenderal Kakak Ipar, aku tidak bisa tidak pergi. Obat khusus untuk kanker. Apakah kita mengadakan konferensi pers atau tidak? Tidak memengaruhi nilainya. Tapi aku benar-benar ingin pergi. Konferensi pers, pergi lagi. Aku, Ruyu, lihat siapa yang datang menemuimu. Gogo, cepat kemari dan peluk ibu. Ibu, kenapa kamu dirawat di rumah sakit lagi? Istri Marsekal Naga, apakah itu sesuatu yang bisa menjadi milik orang biasa? Ruyul kita, setelah melewati kesengsaraan ini, akhirnya mencapai hasil yang positif. Menantu yang baik, kau setujukan? Ibu dan ayah, mohon tenang. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menghadapi hal-hal seperti itu lagi. Jika langit runtuh, aku akan berada di sini untuk menahannya demi kalian. Bagus. Dengarkan dirimu sendiri, menantu laki-lakiku yang berharga. Cerita sampingan. Halo Cek Il. Halo. Tolong bukakan kamar 808 untukku. 808. Lelucon macam apa ini? Kamar 808 adalah ketua Tial Suite terbesar kami di sini. Hanya satu malam. Berharga 50 juta. Orang miskin sepertimu. Bisakah kamu membayar untuk menginap di sini? Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memanggil keamanan. Siapa itu? Menggertak kesayangan kecil kita ya? Sayang, dia menggangguku. Dia menyombongkan diri bahwa dia akan menginap di ketua Tial Suite kita.
Jika ini menyebabkan masalah bagi orang penting di ketua Tial Sweet, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Enya, tidakkah kau tahu? Untuk memasuki hotel kami ini, kau harus menjalani verifikasi aset. Tanpa 5 juta, kau mungkin bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Cepat gesek kartunya. Baiklah, silakan gesekkan untuknya. Gesek kartu gagal. Masih kurang 320.000. Dasar orang miskin. Kenapa kamu berpura-pura menjadi orang besar? Ini semua salahmu. Kau tiba-tiba bilang harus pergi perjalanan bisnis, yang membuatku membawa kartu yang salah. Keamanan, cepat dan usir mereka keluar. The Gesek film was ini. translated and narrated by M Media. 10.000, 100.000, juta 10 juta 100 juta, miliar 10 miliar 100 miliar. Siapa kamu? Token Dewa Naga, kau adalah Marsekal Naga. Suami, air panasnya sudah siap. Aku akan mencucikan kakimu. Cerita sampingan. Panas sekali, jangan cuci itu. Ini adalah surat perjanjian cerai, tanda tangani. Sudah kau pikirkan baik-baik. Aku sudah lebih dari memikirkannya. Aku sudah menikahimu selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu memperlakukanku? Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak? Kau, Jika aku mau, dalam hitungan menit, bisa menemukan seseorang yang lebih baik darimu. 10.000 kali. Halo Feng Jiu. Carikan aku beberapa pacar. Ya, ganti satu setiap hari. Mengenai persyaratannya, kamu urus sendiri. Apa? Kamu sudah menemukannya untukku. Cepat kirim mereka ke sini. Kinwu. Apa kau benar-benar berani melakukan itu? Sayang, bukankah kamu menyuruhku bertingkah seperti ini? Lihat, aku tidak benar-benar menelponnya. Kinwu. Kau benar-benar menikmatinya barusan bukan? Sayang, aku salah. Ayolah, suamimu akan mencucinya untukmu. Begitu baru benar. Marsekal Naga, kakakmu Nona Kenya, sedang dalam masalah. Apa katamu? Di mana Kenya? Kumpulkan seluruh pasukan Yellow Springs untukku. Jika ada yang berani menyentuh Xiaoya, aku akan. Bagus sekali kalian. Kalian mempermainkan Kukan. Kalian mempermainkan Kukan.